Cincin Perintah Kaisar Naga 4745-4747. Novel seni bela diri perkotaan. Baiklah, berhenti bicara. Ayo cepat kemas. Kita harus pergi ke kota dan menjualnya sebelum hari gelap. Mulai sekarang, semuanya, tolong jangan pergi ke kota kecuali ada hal penting yang harus dilakukan, dan jangan gegabah meninggalkan desa Dasi. Aku tidak tahu apakah orang-orang dari aliansi penyegel iblis menjadi gila karena kemiskinan akhir-akhir ini, dan mereka merampok di mana-mana. Kepala desa tua itu meminta semua orang untuk mengumpulkan hasil buruan. Kemudian dia menatap Zuzi dan bertanya, "Su, bagaimana dengan pemurnian obatmu?" Kepala desa tua, "Itu belum berhasil," Zuzi berkata dengan sedikit malu. Selama periode ini, Zuzi telah memurnikan obat-obatan. Kepala desa tua membawa orang-orang ke gunung untuk mengumpulkan ramuan yang diperlukan, dan dia tidak pernah membiarkan Zuzi naik gunung. Sudah lama sekali, tetapi Zuzi masih belum berhasil. Ini membuat Zuzi sangat malu. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Tidak semudah itu untuk memurnikan pil. Saat kamu menjadi alkemis sejati, desa Dasi kita akan mendapatkan manfaatnya. Kepala desa tua menepuk bahu Zuzi. Jangan khawatir, kepala desa tua, aku akan bekerja keras. Ada cahaya tekad di mata Zuzi. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan semua orang menatap ke kehampaan dengan kaget. Saat cahaya putih menyala di kehampaan, beberapa sosok perlahan muncul. Saudara Sen, itu Saudara Sen. Zuzi adalah orang pertama yang melihat Sentian dan berteriak keras. Nenek, nenek. Yuner juga melihat wanita tua di samping Sentian dan mulai gemetar karena kegembiraan. Semua orang melihatnya dengan tak percaya. Terbang di udara seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kuat. Saat ini Sentian memimpin semua orang dan perlahan mendarat di desa Dasi. Yuner, Yunerku. Ketika wanita tua itu melihat Yuner, dia langsung melepaskan diri dari tangan Sentian dan berlari ke arah Yuner. Nenek, Yuner pun berlari ke arah wanita tua itu dengan penuh semangat. Keduanya berpelukan erat dan menangis terseduh-seduh. Saudara Sen, kami baru saja membicarakanmu, tetapi aku tidak menyangka kamu akan kembali. Zuzi berlari ke arah Sentian dengan penuh semangat, memeluk Sentian dan berkata. Sentian tersenyum dan menyentuh kepala Zuzi. Zuzi telah tumbuh lebih tinggi. Sentian, kamu kembali. Kepala desa tua itu juga melangkah maju dan menjabat tangan Sentian. Kepala desa tua, aku kembali. Aku kembali untuk menemuimu. Sentian juga sangat gembira ketika dia melihat orang-orang dari desa Dasi di depannya. Dan semua penduduk desa Dasi mengikuti Sentian untuk menyambutnya. Meskipun Sentian tidak tinggal lama di desa Dasi, semua penduduk desa memperlakukan Sentian seperti salah satu anggota mereka sendiri. Nenek, bukankah dikatakan bahwa kamu sudah mati? Bagaimana kamu bisa bersama saudara Sen? Setelah menangis, Yuner menatap wanita tua itu dengan tak percaya dan bertanya. Yah, ceritanya panjang. Wanita tua itu menjelaskannya secara rinci kepada Yuner. Baiklah, semuanya, jangan berkerumun lagi. Sentian dan pengikutnya pasti sangat lelah setelah datang dari jarak yang begitu jauh. Biarkan mereka beristirahat sejenak. Kepala desa lama meminta semua orang untuk bubar. Sentian dan lainnya menetap di sebuah halaman. Meskipun halaman itu tampak kumuh, namun juga bersih. Zuzi membawa beberapa ramuan spiritual kepada Sentian dan yang lainnya. Saudara Sentian, kepala desa tua memintaku untuk membawa ini. Kamu telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, kamu perlu mengisi ulang energimu. Sentian memandangi ramuan-ramuan spiritual di depannya, dia tahu bahwa ini semua adalah yang terbaik di desa Dasi. Zuzi, pergilah dan beritahu kepala desa tua itu bahwa kita sudah membawa sumber daya kita sendiri, jadi tidak perlu mencarikan apapun untuk kita. Sentian menepuk bahu Zuzi dan berkata. Zuzi mengangguk lalu keluar. Kutu kupret. Setelah bertahun-tahun, aku masih tidak tahu ada tempat miskin seperti itu di dunia surga dan manusia. Apa yang bisa dilakukan dengan ramuan-ramuan spiritual ini? Kurasa anjing pun tidak akan memakannya. Suan Bin menatap ramuan spiritual di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Para pembudidaya Mahayana tingkat 9 ini mengalami kehancuran ketiga perspektif mereka saat tiba di desa Dasi. Lagi pula,
Mereka kuat dan perkasa, bahkan keluarga kerajaan dari sekte-sekte di dunia surga dan manusia pun mungkin tidak ada di mata mereka. Mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya melihatnya di tempat-tempat terpencil seperti ini. Itu bagaikan seorang miliarder yang pergi ke pegunungan. Sepertinya tidak ada satupun orang di sini yang bisa terbang. Kekuatan mereka tampaknya terlalu lemah. Mengapa mereka tidak berlatih? Zhou Tang juga bertanya dengan sangat ingin tahu. Sentian hanya bisa memutar matanya tanpa bisa berkata apa-apa. Ini sungguh membuang-buang waktu. Penduduk desa ini sudah kesulitan untuk bertahan hidup, jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk berlatih menyendiri setiap hari? Dan dari mana sumber daya untuk kultivasi itu berasal? Tidak mungkin jatuh begitu saja dari langit, kan? Tepat ketika Sentian dan teman-temannya sedang beristirahat, 4 tamu tak diundang datang dari luar desa Dasi. Kepala desa Dasi, keluarlah. Siapa yang menyuruhmu pergi berburu? Seorang biksu mengenakan jubah abu-abu dan memegang pedang di tangannya berteriak. Di belakang biksu tersebut ada 3 orang lainnya yang masing-masing tampak garang dan ganas. Siapa kamu? Bagaimana perburuan kami mengganggumu? Ali berjalan mendekat dengan rasa tidak puas yang amat besar. Wah! Begitu Ali selesai berbicara, seorang biksu berjubah panjang itu menendang Ali. Kutu kupret kecil, kamu harus merendahkan sikapmu saat berbicara kepada kami di aliansi penyegel iblis. Kata biksu berjubah itu dengan dingin. Ketika mendengar bahwa mereka berasal dari aliansi penyegel iblis, kepala desa tua itu bergegas menghampiri, wajahnya berubah sangat jelek dan ekspresinya menjadi gugup. Pada saat ini, sejumlah besar penduduk desa berkumpul dan sangat marah ketika mereka melihat Ali dipukuli. Sahabatku, anak itu masih kecil dan belum mengerti banyak hal. Aku harap kalian bisa memaafkannya. Kami hanya berburu mangsa di kaki gunung. Kami tidak naik ke atas gunung karena kami tahu gunung itu telah disegel. Kepala desa tua itu buru-buru mengucapkan kata-kata yang baik. Bahkan di kaki gunung, tidak ada mangsa yang bisa diburu mulai sekarang. Selain itu, semua yang ada di gunung adalah milik aliansi penyegel iblis kita. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuhnya. Kata biksu berjubah itu dengan arogan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung membicarakannya. Jika mereka tidak diizinkan melakukan apapun, apakah mereka hanya bisa menunggu kematian? Terlalu sombong. Mereka tidak mengizinkan kita berburu atau mengumpulkan tanaman obat. Apakah mereka ingin kita mati begitu saja? Kata Yuner dengan sangat tidak puas. Suara Yuner segera menarik perhatian biksu berjubah itu, lalu dia melihat ke arah Yuner. Hanya dengan satu tatapan, biksu berjubah itu tertarik pada wanita tua di sebelah Yuner. Pembudidaya iblis. Kau benar-benar punya pembudidaya iblis di sini. Biksu berjubah panjang itu sangat gembira, dan buru-buru berteriak kepada 3 orang di belakangnya. Saudara-saudara, kita telah bertemu dengan seorang pembudidaya iblis, kita akan menghasilkan banyak uang, cepatlah dan kirim pesan kepada bos. Biksu berjubah itu berteriak dan berjalan menuju wanita tua itu. Tak lama kemudian, wanita tua itu dikelilingi oleh 4 pria, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka baru saja bergabung dengan aliansi penyegel iblis, dan selain mengumpulkan sejumlah sumber daya dan menawarkannya kepada aliansi, mereka belum memberikan kontribusi apapun. Sekarang mereka telah bertemu dengan seorang pembudidaya iblis. Jika mereka menangkapnya dan mengirimnya ke markas besar aliansi penyegel iblis, mereka pasti akan diberi hadiah dan digunakan kembali. Apa yang kamu lakukan? Nenek bukan seorang pembudidaya iblis. Yuner berdiri di depan wanita tua itu dan berkata dengan gugup. Kepala desa tua itu pun memimpin semua orang untuk berdiri di depan wanita tua itu. Orang tua, jika kamu tidak ingin mati, minggirlah, atau aku akan membunuh kalian semua. Biksu berjubah mengancam kepala desa tua. Kepala desa tua dan banyak penduduk desa semuanya berdiri diam, tanpa banyak rasa takut di wajah mereka. Karena tidak ada cara untuk bertahan hidup, kami tidak punya pilihan selain bertarung. Siapa yang merasa begitu hebat hingga ingin membunuh semua orang di sini? Terdengar suara bercanda, lalu Sentian dan Suan Bin serta yang lain terlihat berjalan mendekat. Biksu berjubah itu sedikit tertegun saat melihat Sentian dan yang lainnya, tetapi dia tidak begitu peduli. Lagi pula, tidak ada fluktuasi aura pada Sentian dan yang lainnya, jadi tidak mungkin untuk mengetahui seberapa kuat mereka. Wah, dilihat dari pakaianmu,
kamu tidak terlihat seperti orang desa Dasi. Sebaiknya kamu berhenti mencampuri urusan orang lain dan segera minggir. Kami dari Aliansi Penyegel Iblis, dan kami ahli dalam menangkap pembudidaya iblis. Jika kalian berani menghentikan kami akan menangkap kalian semua. Kata biksu berjubah itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sentian, jangan khawatir. Mereka dari Aliansi Penyegel Iblis. Melihat ini, kepala desa tua ingin membujuk Sentian agar tidak ikut campur. Bagaimanapun juga, Aliansi Penyegel Iblis merupakan kekuatan terbesar di dunia surga dan manusia, dan semua orang harus memberi hormat kepada Aliansi Penyegel Iblis saat mereka bertemu dengan mereka. Kepala desa tua, jangan khawatir. Aku datang ke sini kali ini khusus untuk menghancurkan Aliansi Penyegel Iblis. Sentian tersenyum sedikit dan berkata, "Wah, dasar kutu kupret." Ketika biksu berjubah itu melihat bahwa Sentian benar-benar mengatakan bahwa ia ingin menghancurkan Aliansi Penyegel Iblis, ia langsung menjadi murka dan mulai mengumpat. Namun saat dia baru saja membuka mulutnya, dia melihat Xuan Bin meludah pelan ke arah biksu berjubah itu. Juh! Hanya dengan sedikit ludah, hembusan udara langsung keluar dari mulut Hyun Bin. Biksu berjubah itu belum selesai berbicara ketika badannya meledak, dark roh arah dan daging bercieceran di mana-mana. Sentian hanya melambaikan tangannya pelan, lalu muncullah penghalang, melindungi semua orang agar badan mereka tidak kotor. Semua orang yang melihat kejadian ini terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang dibawa oleh Sentian akan memiliki kemampuan sekuat itu. Ketika ketiga orang yang dibawa oleh biksu berjubah melihat kejadian itu, mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas dan mereka berbalik serta lari. Namun, baru berlari 2 langkah, ketiganya berhenti, lalu mata mereka terbelalak, dan badan mereka tiba-tiba meledak. Dan dalam sekejap mata, keempat anggota Aliansi Penyegel Iblis itu tewas. Tetapi tidak seorang pun di desa Dasi yang melihat siapa yang melakukan tindakan itu. Saudara Sen, kamu, di alam manakah orang-orang yang kamu bawa ini? Zuzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang yang mampu membuat keempat anggota Aliansi Penyegel Iblis meledak tanpa bergerak selangkah pun pasti berada pada level yang sangat tinggi. Mereka semua berada di alam Mahayana tingkat 9. Sentian tersenyum sedikit dan berkata, "Alam Mahayana tingkat ke-9. Zuzi tampak bingung, alam apakah itu? Orang-orang lain di desa Dasi juga menatap Sentian dengan bingung. Orang-orang ini tidak tahu apa tingkat ke-9 dari alam Mahayana. Lagi pula, alam ini terlalu jauh dari mereka. Sama seperti anak-anak di daerah pegunungan terpencil, mereka tidak tahu berapa jumlah uang 100 juta. Di mata mereka, 10.000 yuan seharusnya merupakan angka yang sangat besar. Bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu? Izinkan aku bertanya padamu, apakah menurutmu Aliansi Penyegel Iblis ini hebat?" Kata Sentian, "Tentu saja itu hebat. Kepala desa tua memberitahu kami bahwa Aliansi Penyegel Iblis sangat kuat. Pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia surga dan manusia." Zuzi berkata dengan keras, "Aliansi Penyegel Iblis memang kuat. Bahkan jika pemimpin Aliansi Penyegel Iblis datang, siapapun dari mereka dapat menamparkan pemimpin itu sampai mati." Ini adalah satu-satunya cara Sentian dapat menjelaskan kepada Zuzi apa itu alam Mahayana tingkat ke-9. Apa? Zuzi benar-benar terpana dan otaknya tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Kepala desa tua itu juga membuka mulutnya dan berkata, "Bahkan pemimpin Aliansi Penyegel Iblis bukanlah lawannya." Sentian tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba lebih dari selusin sosok terbang menuju desa Dasi. Mereka dari Aliansi Penyegel Iblis, di sini untuk menangkap nenek. Melihat ini, Yuner buru-buru berbicara dengan keras. Berita bahwa ada pembudidaya iblis di desa Dasi baru saja menyebar, jadi semua orang dari Aliansi Penyegel Iblis akan bergegas ke desa Dasi. "Jangan khawatir, Yuner, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nenekmu." Sentian membelai rambut Yuner dengan lembut. Xuan Bin menatap ke arah belasan orang dari Aliansi Penyegel Iblis yang semakin mendekat, dan hendak mengangkat tangannya sedikit. "Kakak, beri aku kesempatan untuk pamer." Zhou Tang di samping dengan cepat memegang tangan Xuan Bin. Dia juga ingin mengambil tindakan dan membiarkan orang-orang di desa Dasi melihatnya. Senang rasanya bisa pamer di depan orang-orang dari desa Dasi ini. Namun, saat Zhou Tang baru saja selesai bicara, dia melihat sesosok badan melesat keluar dengan cepat.
Ternyata Chang Yue bergegas keluar. Chang Yue tidak melakukan tindakan apapun, tetapi hanya menggerakkan badannya di antara selusin atau lebih biksu aliansi penyegel iblis, menyebabkan badan para biksu aliansi penyegel iblis hancur. Badan fisik Chang Yue sangat kuat. Meskipun Sentian dapat dengan mudah menghancurkan badan fisik Chang Yue, pembudidaya lain tidak memiliki kemampuan itu. Hanya dalam sekejap, Chang Yue telah kembali ke posisi semula. Lebih dari selusin biksu dari aliansi penyegel iblis telah berubah menjadi pasta Dagieng, dengan Dark Roh dan Dagieng berserakan di seluruh tanah. Bersambung.